Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing lagi sebuah topik. Ini masih dalam rangka acara bongkar-bongkar buku lama saya, yang saya akan juga sharing ya, beberapa topik-topik tentunya yang menarik. Nah, pagi kali ini saya ingin sharing pandangan dari seorang Patrick Stockhausen mengenai psikologis trading yang benar dan bagaimana psikologis trading yang salah, dan juga 5 keyakinan yang salah ya menurut Patrick Stockhausen. Namun demikian, sebelum mengulas lebih jauh tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk mengulas topik pada pagi kali ini ya. Kalau kita lihat mengenai topik psikologis trading, ini memang menduduki tempat teratas ya dalam dunia trading tentunya begitu ya. Penataan mental, kemudian memantapkan mental saat trading di market itu tentunya sangat berpengaruh di dalam hasil trading kita. Nah, seperti juga banyak video-video yang saya ulas di sini, saya mengedepankan mengenai yang namanya psikologis trading. Ini sangat penting. Nah, pagi kali ini saya ingin mencoba mengulas dari salah satu trader ternama juga di dunia. Ini salah satu mentor saya juga di dalam dunia trading. Ya, Patrick Stockhausen ini salah satu trainer juga, salah satu juga trader kenamaan dan pencipta buku-buku trading, psikologis trading. Nah, di dalam pola pemikiran dari seorang Patrick Stockhausen ini cukup menggelitik saya, dan saya sangat ngefan sekali sama dia, tentunya begitu. Nah, ada beberapa sedikit yang juga membuat saya termotivasi dengan Patrick. Ini adalah dia juga bukan berasal dari orang yang kaya, malah di dalam dunia akademisnya dia di drop out ya, karena kembali lagi soal biaya. Patrick ini secara personal di usia 30 ini sudah secara finansial dia sudah cukup mandiri. Ini yang hebatnya daripada Patrick Stockhausen, karena dia sangat expert mengendalikan psikologi trading di saat masuk di market. Sahabat trader, ada dalam buku atau artikel yang coba saya baca dan juga saya coba untuk pahami bahwa Patrick ini membagi tipikal trader ini ada 2, terutama ya ini sebenarnya menyangkut seorang trader pemula ya. Yang pertama adalah tipikal trader konsumen, dan kemudian yang kedua adalah trader yang menyukai, mencintai pekerjaan atau dunia trading. Yang dimaksud dengan konsumen ini adalah trader yang berorientasi pada uang. Nah, menurut Patrick ini bahwa tipikal trader yang pemula ya, ini memang dalam perjalanannya selalu uang dijadikan tujuan akhir. Sementara untuk yang menyukai atau mencintai pekerjaan ini atau trading, ini sangat berbeda sekali secara psikologis. Di dalam
trader pemula yang berorientasi pada uang, tentunya akan berpikir secara instan bagaimana mendapatkan uang secara instan. Ini sebenarnya nilainya pada kepuasan sebenarnya ya menurut dia, bahwa kepuasan yang instan ya menurut Patrick, bahwa kepuasan yang instan ini akan sebenarnya menghancurkan daripada trading Anda berikutnya. Nah, menurut Patrick juga bahwa sebenarnya kita harus menunda kepuasan itu untuk mempelajari bagaimana mekanisme trading dengan baik dan benar. Bedakan dengan tipikal yang kedua, menyukai, mencintai, ya, mengenai profesi trader. Seperti halnya saya juga ngerasa bahwa mungkin ya saya ini mencintai bisnis ini. Jadi apapun persoalannya itu kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, sahabat trader, sebenarnya kalau ditelusuri, ditelaah, kadang-kadang bukan sistem atau strategi kita yang yang salah, ya. Tetapi ada hal-hal yang lain tentunya yang membuat kita ini atau trading kita ini menjadi rugi. Nah, biasanya trader-trader pemula setelah dia mencoba belajar, kemudian mungkin membuka account atau belajar demo account pun, dia selalu belajar mengenai technical. Nah, sebenarnya technical ini bukan satu-satunya atau tidak didesain menurut dia. Technical itu tidak didesain untuk mengetahui ya apa yang akan bakal terjadi pada harga berikutnya. Tetapi didesain untuk bertaruh dan kemungkinan trading Anda. Jadi didesain untuk bertaruh mengenai trading Anda berikutnya secara nanti bisa dilihat pada hasil. Nah, sedangkan trader-trader yang profesional ya ini lebih menyukai atau mencintai proses. Seperti tadi ya, saya coba utarakan bahwa seorang trader yang menyukai, mencintai, ini memperlakukan account-nya, ini uang hanya sebuah permainan, atau ini adalah sebuah permainan dan uang ini hanya untuk menjaga skor dari permainan tersebut. Nah, bedanya kalau trader yang orientasinya ke hasil itu konsumen. Seperti suatu contoh, dengan trading dia berpikir mengenai membayar utang, dengan trading mereka berpikir lagi mengenai misalkan ya, karena bosan dengan pekerjaan lamanya mereka beralih ke trading. Nah, ini pola-pola ini sangat berbeda dengan trader-trader yang mencintai dan menyukai. Yang mencintai, menyukai bisnis ini biasanya lebih jangka panjang, dan umumnya trader-trader sukses itu mereka mempunyai dasar mencintai. Nah, sahabat trader, ada 5 saya coba nanti bacakan di sini, ada 5 keyakinan yang salah ya menurut Patrick Van Hoosen. Jadi saya akan bacakan karena biar runut, biar nanti teman-teman juga bisa memahami. Yang pertama, saya akan coba bacakan. Hasil dari setiap trading dan pergerakannya itu telah diketahui, kita bisa memprediksi pasar. Nah, ini sebenarnya keyakinan yang salah. Ya, karena setiap prediksi kita ya itu belum tentu benar. Nanti ada kaitannya dengan poin yang nomor 2, sahabat trader. Anda perlu tahu apa yang akan terjadi agar bisa menghasilkan uang secara konsisten dalam trading. Tentunya begini, pemahaman ini bahwa trading
Ini kalau kita mungkin sekali, 2 kali kita pernah mengalami kerugian, bukan berarti bahwa trading kita ini, sistem trading kita atau metode trading kita ini adalah jelek. Ini sebenarnya pemikirannya ada di sana. Karena trading menurut Patrick ini bahwa sebenarnya hasil akumulasi dari trading-trading Anda berikutnya juga. Makanya kalau saya sendiri, saya pribadi pengalaman, saya menghitungnya secara performa. Misalkan dalam 1 tahun performa saya menghasilkan berapa? Katakanlah 70%, 80%. Saya menghitungnya seperti itu. Bukan hanya menilai trading per trading harian, tidak. Ini mungkin karena di sini di dalam trading itu ada distribusi acak. Nah, itu yang perlu kita pahami. Yang poin yang ketiga yang dia sampaikan bahwa trading yang untung dan rugi terjadi dalam semacam urutan tertentu. Dengan kata lain, mereka tidak mengantisipasi sifat acak di pasar, di mana Anda bisa menemui keuntungan dan kerugian secara beruntun. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya trader ini bagaimana mengolah kesempatan antara loss dan profit atau distribusi acak ini dengan manajemen risiko yang baik. Pada intinya adalah pada manajemen risiko yang baik. Yang keempat, sahabat trader, mereka berpikir, ini keyakinan yang salah. Mereka berpikir ketika sinyal entry muncul dari sistem trading mereka, maka pasti trading yang akan mereka lakukan itu bakal menghasilkan uang. Sahabat trader, ini sebenarnya begini. Chart atau technical analysis ini sebenarnya hasil dari pola-pola pelaku pasar di sana, pelaku pasar di sana. Ini adalah pola-pola. Tetapi pelaku atau pola-pola pasar di sana, kenapa bisa begitu dinamis di sana? Karena pelaku pasar setiap saat itu juga tidak sama. Kalau Anda mengambil sampling katakanlah dengan 10 orang atau 100 orang trading. Kalau orang yang trading ini adalah sama, mungkin pola-polanya akan bisa terjadi sama. Ingat bahwa pola-pola di sana terjadi karena ini adalah market secara global dan dinamis. Makanya kita hanya bisa memprediksi atau menganalisa, tetapi hasil itu akan bergantung pada saat market itu terjadi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, mereka berpikir pola pasar itu konsisten dan handal. Padahal agar hal itu terjadi, Anda harus memiliki tepat orang-orang yang sama. Seperti yang tadi saya coba jelaskan di awal, bahwa market ini memang sangat dinamis. Dan kebanyakan trader ini meyakini bahwa pola-pola yang terjadi pada pergerakan berikutnya ini akan sama dengan pola-pola yang akan terjadi, yang telah terjadi di masa lalu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang atau keyakinan trader-trader pemula ini yang salah. Sahabat trader, mungkin topik pada pagi kali ini bisa Anda tambahkan lagi bila mana ada yang kurang, atau mari kita sama-sama berdiskusi. Silakan Anda menambahkan komentar dengan topik pada pagi kali ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang tentunya belum subscribe, silakan subscribe, jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik seputar dunia investasi, perdagangan valuta asing, dan bisnis. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.